Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nanda semuanya. Ketemu kembali dengan saya, Bu Sri Wayuni, dalam pertemuan keempat untuk materi kita mata kuliah preservasi koleksi dengan materi Disaster Preparedness Plan dalam menghadapi bencana di perpustakaan. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa di pertemuan ketiga tentang jenis-jenis kerusakan koleksi. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, Ibu akan menjelaskan Disaster Preparedness Plan dalam menghadapi bencana di perpustakaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang salah satu negara yang siaga bencana atau yang dikenal dengan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana ini merupakan istilah bahwa negara Indonesia adalah negara yang wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan baru-baru hari ini seperti yang kita ketahui terjadinya banjir galodo khususnya di wilayah Batu Sangkar kita dan wilayah Sumatera Barat yang merupakan contoh banjir lahar dingin. Banjir ini memakan korban jiwa. Sehingga dalam kejadian seperti ini, lembaga-lembaga instansi perlu melaksanakan kesiapsiagaan bencana, termasuk perpustakaan, di mana bahwa koleksi itu merupakan sebuah informasi penting, ya, di mana koleksi itu adalah penghubung masa lalu dan masa sekarang. Sehingga pentingnya untuk melaksanakan kesiapsiagaan bencana untuk melakukan pelestarian koleksi ataupun melindungi koleksi tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti Disaster Preparedness Plan, tentu kita harus tahu dulu konsep bencana ini apa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu merupakan potensi kerugian yang diakibatkan bencana dan bisa menimbulkan kematian, luka, korban jiwa, bahkan kerusakan sampai kehilangan harta benda. Nah, kalau kita definisikan bahwa disaster itu berasal dari dua kata. Disaster itu artinya bencana, preparedness plan merupakan sebuah perencanaan yang tertulis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa disaster preparedness plan merupakan sebuah rencana atau kebijakan tertulis yang ada di sebuah lembaga untuk mengurangi dampak timbulnya bencana pada nantinya. Nah, khususnya di perpustakaan, sebagai lembaga informasi, perlu adanya di sebuah dokumen ataupun sebuah disaster preparedness plan untuk perpustakaan yang tujuannya untuk agar petugas-petugas dapat memahami ataupun dapat melakukan persiapan untuk mengatasi bencana sebelum bencana dan saat pemulihan bencana. Itu tentang klasifikasi bencana. Bencana itu secara umum dapat diklasifikasikan secara dua. Bencana yang ditimbulkan oleh alam dan bencana yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kalau bencana yang ditimbulkan dari alam, misalnya seperti gunung meletus, tsunami, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti misalnya kebakaran hutan, kemudian vandalisme. Vandalisme di sini maksudnya adalah kegiatan perusakan koleksi yang dimaksudkan di sini adalah bahan pustaka, baik itu merobek, baik itu memutilasi kertas, kemudian mencuri dan sebagainya. Jadi kita masuk kepada materi kita, itu manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana ini kita kategorikan ke dalam tiga kategori. Yang pertama manajemen risiko bencana, itu adalah manajemen terjadi pada pra-bencana. Kemudian manajemen darurat, itu pada saat bencana. Kemudian manajemen pemilihan, itu pasca bencana. Sekarang yang poin intinya adalah disaster preparedness plan di perpustakaan. Bagaimana sih tahap pra-bencananya? Nah, tahapan pra-bencana yang di perpustakaan misalnya dengan salah satu caranya adalah mendesain bangunan perpustakaan yang konstruksinya tahan gempa. Kemudian kan menyediakan beberapa akses keluar ataupun pintu darurat agar pengguna bisa langsung menuju kepada pintu darurat. Dan misalnya bisa juga dengan cara merumuskan kebijakan tertulis tentang penanggulangan bencana. Fungsinya di sini adalah ketika kita sudah merumuskan kebijakan tertulis, tentu pengelola perpustakaan mempunyai petunjuk-petunjuk untuk mengikuti prosedur-prosedur tertentu sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan mitigasi bencana ketika terjadinya bencana. Selanjutnya, tahap yang kedua itu pada saat terjadinya bencana. Misalnya
ketika di perpustakaan, didahulukan warga perpustakaan untuk melakukan evakuasi, membantu pengunjung perpustakaan untuk melakukan evakuasi ke jalur-jalur titik-titik yang aman. Kemudian bisa menghubungi pihak-pihak yang dapat membantu perpustakaan, seperti misalnya damkar, kemudian bagian penanggulangan bencana, kemudian memberikan peringatan dini sehingga dapat memudahkan korban ataupun pengunjung yang di perpustakaan untuk melakukan penyelamatan secara mandiri. Kemudian tahap yang terakhir itu pasca bencana. Nah, kalau di perpustakaan ini, pasca bencananya misalnya ada buku-buku yang memang terkena misalnya contohnya banjir gitu ya. Kita bisa melakukan pembersihan buku-buku atau memilah buku-buku yang terkena banjir, mulai dari rusak ringan, rusak berat, kemudian yang memang tidak bisa digunakan lagi, sehingga bisa kita klasifikasikan mau dibersihkan ataupun mau dialih mediakan ke dalam bentuk digital. Kemudian melakukan juga seperti yang saya bilang tadi, kalau alat-alat yang bisa membantu untuk mempercepat pemulihan buku-buku itu, misalnya buku-buku seperti yang saya bilang tadi, apakah harus buku-buku ini sudah tidak bisa digunakan lagi, maka perlu dialih mediakan ke dalam bentuk digital. Jadi lebih kepada penyelamatan koleksi misalnya contohnya. Khusus untuk pustakawan, adapun implementasi ataupun bagaimana penerapan penanganan bencana di perpustakaan. Yang pertama itu ada tahap pencegahan dan perencanaan, di mana pustakawan harus memahami SOP. Kemudian juga ada pencegahan penanganan, kemudian hingga pemulihan pasca bencana. Yang kedua, tahap penanganan. Di sini pustakawan perlu memahami instruksi-instruksi. Kemudian bagaimana menghimpun formasi orang-orang yang akan melakukan mitigasi bencana, kemudian perlu juga membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani bencana agar dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Kemudian di tahap terakhir adalah tahap pemulihan pasca bencana. Pustakawan di sini perlu melakukan perbaikan lokasi ya, lokasi-lokasi yang sudah terkena bencana dampak, itu perlu melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, serta melakukan perbaikan agar gedung atau sarana-prasarana tersebut dapat digunakan kembali saat terjadinya bencana. Dari seluruh materi yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi, Ananda semua, ada pun beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini bahwa disaster preparedness plan pada perpustakaan atau kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana itu merupakan serangkaian strategi ataupun kebijakan tertulis dengan upaya untuk melindungi, merawat, dan memulihkan koleksi ataupun bahan pustaka baik dari sumber daya, infrastruktur perpustakaan dari berbagai jenis bencana yang terjadi. Kemudian adapun tujuan dari implementasi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya dampak bencana yang terjadi di perpustakaan, baik kerusakan secara fisik maupun kehilangan secara material. Selanjutnya, penanganan terjadinya bencana seperti bencana gempa bumi, gunung meletus, kemudian banjir bandang, itu perlu penanganan yang serius sehingga perpustakaan itu perlu melakukan sebuah perencanaan tertulis agar sumber-sumber informasi seperti koleksi itu tetap terjaga kelestariannya. Sehingga dari materi ini kita bisa dapat mengambil satu kebijakan tertulis ataupun seorang kepala perpustakaan perlu mengambil sebuah tindakan karena kita tahu bahwa daerah kita adalah daerah yang rawan bencana seperti khususnya di Sumatera Barat, tentu perlu ada sebuah referensi ataupun sebuah petunjuk ataupun sebuah kebijakan yang bisa diterapkan di perpustakaan sebagai bentuk dalam menindaklanjuti berbagai kejadian yang terjadi saat ini. Makanya penting di sini sebuah teori disaster preparedness plan di perpustakaan. Nah, dari materi-materi tadi, maka saat ini Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Silakan Ananda melakukan mini riset ataupun mensurvei sebuah perpustakaan, boleh perpustakaan yang jenis perpustakaan apa aja. Jadi tugasnya yang pertama, Ananda mencari satu jenis perpustakaan, kemudian melakukan evaluasi di perpustakaan tersebut, apakah sudah memiliki kebijakan preparedness plan di perpustakaan, dan jika sudah, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan, dan berikan
saran terkait kebijakan tersebut. Silakan lakukan evaluasinya. Dan untuk minggu depan dikumpulkan sesuai dengan jadwal kuliah. Mungkin itu saja yang hari ini Ibu bisa jelaskan. Selanjutnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi. Semoga materi ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan Anda terkait dengan kebijakan preparedness plan di perpustakaan. Baiklah, sama-sama mari kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian, Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.